Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sri Bercerita. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang 4 mahasiswa yang tersesat di Alas Roban. Cerita malam ini berjudul Penumpang dari Alas Roban. Sebelum mulai ke ceritanya, silakan teman-teman klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Jika kamu berani, tonton sampai akhir. Malam itu, jalanan Alas Roban terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan angin yang sesekali berdesir melewati pepohonan besar di tepi jalan. Kabut turun pelan, menutupi sebagian pandangan di depan. Dari balik kaca mobil, cahaya lampu depan menembus kabut tipis yang semakin lama semakin tebal, membuat suasana seperti bukan di dunia nyata. 4 mahasiswa yang baru saja pulang dari kampus di Batang tampak lelah. Mereka duduk diam di dalam mobil Avanza putih yang dikendarai oleh Andi. Sementara Reza di sampingnya dan 2 temannya, Lia dan Tama, duduk di belakangnya. Musik pelan itu mengiringi perjalanan mereka, tapi malah terasa menambah kesunyian di dalamnya. Kok sepi banget ya? Kata Lia pelan sambil melongok keluar jendela. Biasanya nih kan, mobil, truk, motor, banyak yang lewat. Tapi ini malah sepi. Andi menjawab tanpa menoleh. Ya namanya juga Alas Roban, Li. Jam segini mah orang waras juga ogah lewat sini. Reza ketawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Katanya nih, kalau lewat tengah malam, suka ada yang lewat atau nebeng. Tapi bukan manusia. Tama langsung menepuk pundaknya. Udah, malah ngawur. Aku dari tadi udah merinding nih. Mobil terus melaju pelan. Kabutnya pun semakin tebal. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 23:43 menit. Tiba-tiba Andi menurunkan kecepatan. Dari kejauhan, di tengah kabut putih, terlihat sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Itu apa nih? Tanya Reza cepat. Kayaknya orang deh. Jawab Andi dengan nada ragu. Sosok itu berdiri diam, memakai kebaya coklat lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian mukanya. Cahaya lampu mobil menyorot ke tubuhnya, yang terlihat seperti basah kuyup. Tangannya perlahan terangkat, melambai pelan, seolah meminta tumpangan. Andi menelan ludah. Dalam hati dia sempat ragu, tapi entah kenapa, tangannya malah memutar kemudi dan menepi. Kamu yakin, Di? Lia menatapnya dengan khawatir. Ya gimana lagi? Kasihan juga kan? Kata Andi. Andi menurunkan kaca jendela. Udara malam itu langsung masuk, dingin menusuk tulang. Bu, mau ikut sampai mana? Tanyanya sopan. Perempuan itu menunduk sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari Andi dengan suara lirih, hampir seperti bisikan yang tertelan angin. Sampai ke tikungan depan, dekat hutan. Reza menoleh ke Lia, memberi isyarat seperti, ya sudah, sekalian aja lah. Naik aja Bu, kami searah kok, katanya cepat. Perempuan itu melangkah pelan mendekati mobil. Dari kaca spion, Andi memperhatikan dengan seksama. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Bahkan ketika kakinya menyentuh tanah yang basah, tak ada cipratan air sama sekali. Namun, entah karena rasa kasihan atau penasaran, Andi membukakan pintu belakang. Perempuan itu duduk di kursi paling belakang, tepat di belakang Lia. Bau tanah basah samar tercium, seperti bau daun yang sudah lama membusuk. Tak ada yang berbicara beberapa menit setelahnya. Hanya suara mesin yang menggeram pelan dan wiper yang terus menghapus kabut di kaca depan. Andi mencoba mengintip lewat spion tengah. Perempuan itu menunduk, memeluk tas kecil di pangkuannya. Tapi yang membuat Andi merinding, baju kebayanya masih basah seperti baru saja keluar dari sungai. Lia berbisik pelan tanpa menoleh. Andi, bajunya basah ya, padahal kan di luar cuma gerimis. Andi tidak menjawab, dia menatap saja ke depan, pura-pura tidak mendengar. Lalu dari kursi belakang, suara pelan itu terdengar lagi.
Terima kasih sudah berhenti. Nada suaranya pelan tapi berat, seolah datang bukan dari satu arah, tapi dari segala arah penjuru ruang di mobil itu. Andi kembali menelan ludahnya. Di kaca spion, perempuan itu masih menunduk, tapi kali ini bibirnya terlihat tersenyum samar. Kemudian mobil melaju menembus kabut, meninggalkan jalanan sunyi yang hanya disinari 2 lampu mobil. Dan malam itu seperti baru saja menulis kisahnya sendiri. Setelah perempuan itu naik, suasana di dalam mobil terasa berubah. Entah kenapa, hawa dingin seperti merayap masuk perlahan, menyusup ke kulit dan membuat bulu kuduk merinding. Lia menarik jaketnya dan memeluk tubuhnya sendiri. Kok dingin banget ya? AC-nya kamu nyalain lagi, Andi? Andi langsung geleng cepat. Enggak, AC-nya itu sudah mati dari tadi. Lihat noh. Reza menatap layar suhu mobil yang memang mati, tapi uap putih tipis mulai keluar dari mulut mereka saat berbicara. Udara terasa seperti di lemari es. Tidak ada yang berani bicara lagi, dan hanya terdengar suara mesin mobil yang berputar pelan dan wiper yang terus bergesekan di kaca depan, menciptakan irama monoton yang makin lama terasa mencekam. Lia yang duduk di sebelah kanan tiba-tiba melirik ke belakang lewat kaca tengah di mobil. Dia terdiam, pandangannya terpaku. Andi, lihat deh ibunya, duduknya kok gitu? Andi melirik sekilas lewat spion tengah. Jantungnya langsung berdegup kencang. Perempuan itu memang duduk di kursi paling belakang, tapi tubuhnya agak condong ke depan. Rambutnya panjang, menjuntai ke bawah menutup wajah. Dan yang paling bikin merinding, kakinya seolah tidak menyentuh lantai di mobil. Dia sedikit melayang, seperti tidak punya berat sama sekali. Reza juga menyadari itu dan ikut menatap kaca spion kecil di tengah mobil. Dia mendadak pucat. Nih, ini beneran manusia nggak? Udah diem dulu, jangan ngomong apa-apa, kata Andi cepat, mencoba menahan ketakutannya sendiri. Mobil terus melaju pelan. Jalanan sepi, kabut semakin pekat. Pohon-pohon besar di kanan dan di kiri menutup jalan, membuat cahaya lampu mobil hanya menerangi beberapa meter di depan. Jam berapa sekarang? Tanya Tama. Reza menatap jam tangan di tangannya. Tadi masih jam 12.20, tapi dari tadi nggak berubah loh. Hah? Gimana? Iya, jamnya kayak mati. Andi melirik jam di dashboard. Benar, angkanya beku di pukul 00.20. Guys, kayaknya HP gue nge-freeze deh. Nggak bisa dibuka nih. Sinyal pun juga nggak ada, kata Lia panik. Tiba-tiba terdengar suara kecil, seperti seseorang sedang mengelus kaca mobil dari dalam. Semua langsung terdiam. Andi pun menoleh ke spion. Perempuan itu masih duduk di kursi belakang, tapi tangannya perlahan naik ke kaca, menggores permukaannya dengan ujung jari. Andi mulai kehilangan fokus. Tangannya gemetar ketika menyetir. Bu, ibu gak apa-apa kan? Tanya Reza pelan. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Rambutnya panjang terurai ke samping, dan di baliknya tampak ada mata hitam legam tanpa bola mata. Kulit wajahnya pucat kebiruan, seperti mayat yang lama terendam air. Aku dingin, katanya lirih. Suara itu spontan membuat bulu kuduk semua merinding. Lia spontan teriak dan menutup wajahnya dengan tangan. Andi spontan menginjak gas. Mobil melaju kencang menembus kabut. Tapi anehnya, jalanan di depan tetap saja sama. Tikungan yang tadi disebutkan perempuan itu tidak pernah muncul. Di, kamu sadar nggak sih? Kita ini udah muter-muter aja dari tadi di sini. Teriak Tama dari belakang. Aku juga nggak tahu. GPS-nya juga mati nih. Andi menekan layar ponselnya. Peta yang muncul cuma berputar-putar di titik itu. Guys, kayaknya kita nggak bisa keluar dari sini deh. Lia menangis pelan. Udah, aku mau pulang. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari kursi belakang. Pelan, tapi menggema. Dulu aku juga begitu. Aku juga ingin pulang. Andi langsung menoleh ke spion tengah. Tapi kali ini,
perempuan itu sudah tidak ada lagi. Kursi belakangnya kosong. Reza teriak, "Di, dia hilang!" Andi spontan melihat ke kaca depan, dan di sana perempuan itu berdiri di tengah jalan. Ia berhenti mendadak, ban berdecit keras. Lia menjerit. Reza menunduk, tapi ketika mereka menatap ke depan lagi, sosok itu sudah tidak ada. Semua terengah-engah, jantung mereka berdetak kencang. Semuanya tiba-tiba hening. Dari kursi belakang terdengar kembali suara nafas. Berat, terengah. Pelan-pelan Lia menoleh. Di belakang kursinya, dari celah sempit, sepasang mata hitam menatap lurus padanya. Lia menjerit keras, sampai Andi kehilangan kendali. Mobil melaju liar di jalan sempit itu, dan semua hanya bisa pasrah sambil berdoa di dalam hati. "Ya Allah, lindungi kami." Saat itu juga, lampu mobil padam seketika. Semuanya gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara perempuan itu berbisik tepat di telinga Andi. "Terima kasih sudah berhenti untukku." Ketika udara di dalam mobil terasa menekan, nafas sesak, telinga berdengung, dan semuanya menjadi gelap. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan besar di pinggir alas roban. Kabut perlahan menipis, menyisahkan aroma lembab dan tanah basah yang pekat. Di tepi jalan yang sepi, sebuah mobil putih terparkir miring, seperti baru saja berhenti dengan tergesa. Kaca depannya buram, dan di bagian belakang masih terlihat bekas tangan samar tapi jelas. Telapak tangan wanita yang menempel basah. Andi terbangun lebih dulu. Kepalanya berat, pelipisnya berdenyut. Dia menatap sekeliling, nafasnya pun berat. Masih belum percaya bahwa mereka selamat. Lia tergeletak di kursi belakang, memeluk tasnya. Wajahnya pun pucat. Reza masih pingsan dengan kepala bersandar di jendela. Sementara Tama terlihat gelisah, seolah baru keluar dari mimpi buruk. Andi keluar dari mobil perlahan. Udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Jalanan masih sepi, tak ada kendaraan lewat. Hanya suara burung yang baru mulai berkicau di kejauhan. Saat menatap ke belakang mobil, Andi terpaku. Di belakang, tepat beberapa meter dari tempat mereka berhenti, berdiri sebuah tugu kecil dari batu, dengan tulisan yang hampir pudar karena lumut. Ia mendekat pelan. Tulisan di batu itu membuat tubuhnya bergetar. Di sini, pada tahun 97, seorang wanita meninggal tertabrak saat meminta tumpangan. Semoga arwahnya tenang. Andi terdiam. Dia tak sanggup bahkan untuk menelan ludahnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat kata-kata terakhir perempuan itu sebelum semuanya gelap. "Terima kasih sudah berhenti untukku." Andi mundur perlahan, memegang dada, nafasnya tidak beraturan. Saat ia ingin kembali ke mobil, Lia pun sudah bangun. Ia menatap Andi dengan mata yang masih merah, lalu menunjuk ke kursi belakang. "Andi, ini apa?" Di kursi belakang, tepat di tempat perempuan itu duduk semalam, ada selendang coklat yang masih basah. Aroma tanah basah dan bunga melati bercampur jadi satu. Reza yang mulai sadar pun ikut menatap. Itu selendangnya kan, Di?" Lia langsung menutup mulutnya, menahan tangis. "Punya ibu itu semalam." Andi mengangguk pelan. "Iya, dan lihat ini." Ia menunjukkan foto di ponselnya. Entah sejak kapan, tapi kamera ponsel Andi memotret sesuatu sendiri. Di galeri ada satu foto yang diambil tepat jam 00.20. Waktu yang semalam berhenti di jam mereka. Foto itu buram, tapi terlihat jelas bayangan perempuan berkebaya coklat di kursi belakang, menatap ke arah kamera dengan mata yang kosong, seolah tahu sedang dilihat. Lia langsung menjauh, menutup wajah. "Ya Allah, berarti semalam itu beneran terjadi."
Tama pun duduk dengan lemas. Aku kira mimpi. Andi menatap foto itu lagi. Bukan mimpi, Tam. Kita nganterin arwah semalam. Beberapa menit kemudian, lewatlah satu truk dari arah atas. Sopirnya berhenti menurunkan kaca. Kalian kenapa, Mas? Dari tadi saya lihat mobilnya udah di sana. Andi menjelaskan sekenanya, tapi sopir itu cuma geleng-geleng. Wah, berarti kalian ngalamin juga ya? Lia menatapnya heran. Maksudnya, Pak? Sopir itu menunjuk ke arah tugu kecil di belakang. Itu udah lama, Mbak. Dulu di situ ada perempuan kerja di Pasar Batang. Pulangnya sih jalan kaki karena nggak ada kendaraan. Kata orang-orang dia minta tumpangan ke mobil bak. Tahu-tahu mobil itu udah oleng dan jatuh ke jurang. Sopirnya meninggal loh, tapi perempuan itu nggak pernah ditemukan. Ya cuma selendangnya ini yang ada di jalan. Semua terdiam. Sopir itu menghela nafas. Udah banyak loh yang ngalamin hal yang sama. Biasanya yang digangguin itu yang sering lewat tengah malam. Ya, untuk minta tumpangan. Semua yang lewat di sini biasanya udah mengalami hal yang sama. Kata orang-orang sih arwahnya masih penasaran nyari jalan pulang. Reza menatap jalan yang berkabut. Tapi Pak, kenapa cuma kami yang lihat? Sopir itu tersenyum tipis. Mungkin karena kalian hatinya terbuka. Kadang arwah yang gentayangan itu cuman pengen orang dengar ceritanya. Dia nggak jahat, cuman belum tenang aja. Sopir itu pamit dan melanjutkan perjalanan. Andi menatap teman-temannya. Semua masih diam. Lia menunduk, menggenggam selendang itu erat-erat, seolah takut kalau tiba-tiba menghilang. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun sebentar. Lia menaruh selendang coklat itu di atas batu nisan kecil tadi. Reza menyalakan korek dan meletakkan sebatang dupa kecil yang ia temukan di bagasi mobil. Angin berhembus pelan, membuat asap dupa menari-nari di udara. Lia berbisik pelan, "Kalau memang kamu cuma mau pulang, semoga sekarang udah tenang ya." Seketika, angin yang tadinya dingin terasa hangat. Aroma melati yang tajam tadi perlahan menghilang, berganti dengan udara pagi yang segar. Andi menatap kabut dari kejauhan. Di tengah pepohonan besar itu, samar-samar terlihat sosok perempuan berpeyah coklat. Dia berdiri diam. Ia tidak melambai kali ini, hanya menatap mereka dengan tatapan tenang. Lalu, perlahan berjalan masuk ke arah hutan dan hilang di antara cahaya matahari pagi. Mereka semua terdiam lama. Andi lalu berkata pelan, "Kadang manusia suka lupa ya, kalau doa di perjalanan itu sangat penting." Reza menatapnya dan mengangguk. "Kita tadi sesombong itu ya, ngeledek tempat kayak gini. Sekarang kena batunya." "Iya," jawab Andi. "Ya tapi untung kita masih diberi kesempatan untuk pulang." Lia menyeka air matanya. Mungkin dia cuma pengen sampai rumah dan butuh kita untuk ngantrinya ya. Andi menatap tugu itu sekali lagi sebelum menutup bagasi mobil. Mobil mereka melaju pelan meninggalkan tempat itu. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Dan jam di mobil akhirnya bergerak normal. Tapi di kaca belakang mobil, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan perlahan. Andi menatap lewat spion, tapi kali ini ia hanya tersenyum. "Iya Bu, selamat jalan. Semoga tenang di sana ya." Kabut terakhir perlahan hilang, meninggalkan jalan panjang yang kini terang oleh cahaya matahari. Kamera seolah menyorot dari jauh, memperlihatkan mobil putih yang makin lama makin kecil, hingga akhirnya lenyap di balik tikungan. Itulah tadi cerita dari penumpang Alas Roban. Apakah teman-teman memiliki kisah yang sama di Alas Roban? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.